Di dalam sel penjara, seorang pria diam-diam mengambil pasta gigi milik teman selnya. Isinya diperas ke toilet dan tabung kosong itu diselipkan ke saku. Saat jam kerja, ia menyembunyikan cairan pembersih tanpa menarik perhatian. Tak lama kemudian, ia menukar sesuatu dengan seorang narapidana berandalan dan mendapatkan sebotol insektisida. 2 tabung pasta gigi pun ia isi kembali dengan kedua cairan tersebut dan ditutup rapat. Cairan pembersih itu mengandung asam sulfat, sementara insektisida mengandung asam fosfat. Jika digabungkan, campuran itu mampu menggerogoti logam. Inilah alat rahasia yang akan membuka jalan keluar baginya. Ia menuju klinik penjara. Saat tak ada yang mengawasi, cairan itu dituangkan ke saluran pembuangan dan perlahan merusak plat baja di dalamnya. Tengah malam, ia menggeser wastafel, lalu menghantam plat baja. Karena sudah mengalami korosi, plat itu mudah ditembus, jalur pelariannya pun terbuka. Namun di balik tembok penjara, jalur pipa di sana sangat rumit. Ia harus memilih arah dengan cermat. Beruntung, denah penjara telah ia simpan di tato tubuhnya. Berbekal ingatan itu, ia bergerak mantap menyusuri lorong-lorong pipa, hingga menemukan pintu terakhir yang menuju atap. Saat akan memanjat, seorang petugas perawatan tiba-tiba muncul. Ia langsung bersembunyi, sementara langkah kaki petugas berhenti tepat di atasnya. Detik-detiknya terasa seperti setahun, bahkan nafas pun ditahan. Sayangnya, kelelahan membuat tubuhnya berkeringat, dan membuat tetesan keringat jatuh ke bawah. Untungnya petugas tersebut tak menyadari apapun. Rokoknya dimatikan, lalu ia pergi. Di dalam penjara, keadaan mendadak kacau. Sipir Belik melakukan absen narapidana. Saat tidak menemukan pria itu di selnya, alarm segera dibunyikan. Lampu sorot menyala, anjing penjaga dilepas, dan semua petugas bersiaga penuh. Di atap, pria itu justru berjongkok tenang. Ia mengamati pola gerak penjaga, urutan respon mereka, dan menghitung waktu di setiap titik. Semua harus tepat hingga hitungan detik. Ia melihat satu jalur di sisi barat yang luput dari pengawasan, senyum tipis terbit di wajahnya. Di dalam penjara, Belik baru menyadari bahwa pria itu seharusnya berada di kantor kepala penjara, mengerjakan sebuah maket bangunan. Kepala penjara segera memeriksa ruangan tersebut. Pintu terkunci, dan tak ada siapapun di dalam. Kebingungan pun muncul, padahal semua ini telah dirancang sejak awal. Pada sore hari saat membantu pekerjaan kantor, ia meminta izin tinggal lebih lama. Tanpa curiga, pintu pun dikunci dari luar. Setelah itu ia membuka pintu belakang dengan kunci cadangan, menyelinap kembali ke barisan tahanan, lalu masuk ke sel dan keluar lewat lubang yang sama. Semua dilakukan hanya untuk mengamati bagaimana sistem keamanan bereaksi. Begitu informasi yang ia butuhkan terkumpul, ia kembali ke kantor dengan tenang. Rencana pelarian sesungguhnya baru saja dimulai.